Selamat datang kembali di Ayo Belajar. Long time no see guys. Terima kasih buat teman-teman yang masih stay tune dan juga ya nungguin konten-konten di Ayo Ibadah, terutama untuk Ayo Belajar. Hari ini kita akan melanjutkan lagi materi soal dispensasi. Sudah melihat beberapa dispensasi sebelumnya di dispensasi kesucian dan juga keinsafan. Nah, kita review sedikit terutama di bagian keinsafan, di mana setelah manusia jatuh dalam dosa, ketika mereka ada di Taman Eden di kesucian, Allah membuat manusia untuk berjalan menurut hati nurani mereka sendiri, karena Allah ingin menguji bagaimana pilihan dari manusia setelah mereka mengetahui yang baik dan juga yang jahat, apakah yang menjadi pilihan manusia. Tetapi ya mungkin di dalam kemahatauan Allah juga sudah tahu bahwa pada akhirnya manusia akan memilih hal yang jahat, sehingga Allah membaptis mereka dalam tanda kutip dengan air bah, sehingga makhluk-makhluk yang ada di daratan semuanya dimusnahkan kecuali Nuh dan juga istri, 3 anaknya dan juga istri dari anak-anak. Setelah itu, setelah air bah mulai surut, Nuh turun dari bahtera, kemudian Nuh membuat mezbah, kemudian mempersembahkan korban persembahan bagi Tuhan. Disitulah dimulai satu dispensasi yang namanya dispensasi pemerintahan manusia. Kenapa dinamakan dispensasi pemerintahan manusia? Karena dispensasi ini adalah zaman di mana Allah sudah membuat hukum, atau bahkan mengizinkan manusia untuk membuat hukum di antara satu sama mereka di dalam lingkungan mereka sebagai masyarakat. Kalau kita melihat di dalam Kejadian 8 dan juga 9, kita akan sudah mulai melihat di situ bahwa hukum sudah mulai tercipta, yang biasa kita kenal dengan an eye for an eye, itu mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya, intinya adalah kalau kita manusia membuat kerugian kepada seseorang, kita akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan kerugian yang kita terima atau luka yang kita terima. Sehingga hukum itulah yang masih terjadi atau yang berlaku di zaman dispensasi pemerintahan manusia. Di dispensasi ini tokohnya adalah Nuh, karena dia yang menerima wahyu dari Tuhan. Kemudian aturan-aturan yang ada di sana, karena mereka sisa 8 orang, sehingga perintah untuk beranak cucu dan bertambah banyaklah itu semakin ditegaskan oleh Tuhan, bahwa mereka harus beranak cucu dan juga bertambah banyak, dan juga memenuhi bumi. Kemudian karena tumbuh-tumbuhan atau makanan pada saat itu terbatas, demikian juga dengan hewan pada saat itu, sehingga Allah memberikan perintah bahwa apa saja yang bergerak boleh kamu makan, terserah dengan bebas. Tapi larangannya atau syaratnya adalah tidak boleh makan darah. Artinya kalau mau makan hewan, darahnya harus dicurahkan atau harus disembelih, sehingga darahnya tercurah begitu. Karena pada saat itu darah melambangkan nyawa pada suatu makhluk. Kegagalannya tentunya adalah mereka pada akhirnya manusia ya, setelah berkembang biak, setelah menjadi banyak, pada akhirnya mereka memutuskan untuk tidak memenuhi bumi. Jadi perintah awalnya kan beranak cucu, bertambah banyaklah dan penuhi bumi. Tapi pada masa itu kalau teman-teman baca dan lihat bahwa ada Nimrod dan juga kawanan-kawanannya, pemimpin-pemimpin yang ada di tanah Sinear pada saat itu, mereka mengambil inisiatif untuk membuat sebuah menara yang kita sebut dengan Menara Babel, di mana mereka akan berkumpul di situ, mereka tidak akan menyebar, mereka akan tinggal di satu tempat di Menara Babel itu. Kemudian mereka akan mencari nama untuk itu yang melambangkan kesombongan mereka bahwa mereka mampu mencapai langit. Karena memang tujuannya adalah membuat menara yang tingginya sampai ke langit dan kemudian mencari nama. Nah, di situ Allah murka, Allah tentunya marah dengan tindakan mereka. Selain daripada mereka tidak patuh, bukti bahwa mereka mau mencari nama dan membanggakan hasil buatan mereka yaitu Menara Babel adalah bukti kesombongan manusia bahwa mereka tidak memerlukan Tuhan di dalam kehidupan mereka.
Sehingga hukuman yang mereka dapatkan adalah bahasa yang dikacaubalaukan. Kalau kita mau berandai-andai ya dan berimajinasi itu lucu banget lagi guys. Kalau sementara susun-susun bata gitu ya, tiba-tiba mereka ngomong, minta bata dong. Yang satu kasihnya apa gitu. Jadi itu adalah bayangan seberapa kacau bahasa pada saat itu. Mereka tidak bisa mengerti satu sama lain dan mereka pada akhirnya berpencar mencari yang bahasanya sama, kemudian tinggal di tempat yang berbeda-beda. Begitu luar biasa dan begitu ajaib cara Tuhan bekerja ya untuk memisahkan mereka. Tuhan tidak perlu melakukan hal-hal yang terlihat sadis atau jahat, tetapi Allah hanya mengacaukan bahasa manusia. Sehingga mereka berpencar, mencari tempat, dan mereka berkumpul bersama dengan orang-orang yang sama bahasanya atau yang mungkin kedengarannya sama, sehingga mereka bisa saling mengerti. Dan itulah yang terjadi sekarang. Kenapa kita punya banyak bahasa, apalagi kita yang tinggal di Indonesia, kita punya banyak sekali suku, setiap suku beda bahasanya, beda logatnya. Itu yang membuat kita menarik, tetapi itu adalah salah satu hukuman sebenarnya dari Tuhan di masa Menara Babel atau di masa pemerintahan manusia. Nah, itulah yang terjadi di masa atau dispensasi pemerintahan manusia. Kasih karunia-Nya adalah bahwa Allah masih tetap menyertai keturunan Nuh, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Sehingga dari keturunan Sem muncul Abram atau yang mungkin lebih kita kenal sebagai Abraham. Kemudian Abrahamlah yang melanjutkan janji yang Tuhan berikan kepada umat manusia untuk membentuk suatu bangsa, dan itulah yang nanti kita akan lihat di dalam dispensasi perjanjian. Tapi di episode kali ini kita sudah melihat tentang pemerintahan manusia. Berkatnya atau aplikasinya mungkin adalah kalau Tuhan sudah memerintahkan sesuatu, itu berarti Tuhan tidak main-main terhadap hal itu. Jadi kita tidak bisa memelintir atau mencari celah untuk berbuat dosa atau untuk melanggar perintah Tuhan, karena Tuhan itu setia dan adil dan Dia adalah Allah yang tegas, sehingga kita tidak bisa bermain-main dengan Tuhan. Meskipun mungkin kita punya pengetahuan atau mungkin kita merasa bisa dengan diri kita sendiri, sama seperti orang-orang di Menara Babel, mereka berpikir mereka bisa untuk mencapai langit atau mencapai surga bahkan dengan kekuatan mereka, karena mereka banyak dan mereka bisa membuat menara yang sangat tinggi. Tapi pada akhirnya Tuhanlah yang Maha Kuasa. Tuhanlah yang punya rancangan atas kehidupan kita, sehingga berkatnya di materi ini adalah mari percaya kepada janji Tuhan. Mari percaya bahwa semua keputusan Tuhan, semua kehendak Tuhan adalah baik, adalah indah. Kita manusia hanya tinggal perlu berjalan di dalam kehendak dan juga rencana Tuhan. Sekian video kita di hari ini, episode tentang dispensasi pemerintahan manusia. Nextnya kita akan melihat dispensasi perjanjian. So stay tune, jangan lupa di subscribe, di like video ini, di share ke teman-teman kalian yang mungkin kalian rindu supaya mereka juga belajar bareng. Silahkan di share, dan sampai jumpa di episode berikutnya. God bless you guys.